Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Profesor Nasaruddin Umar, kami senang sekali pada kesempatan Ramadan ini bisa kembali bertemu melalui online. Alhamdulillah Profesor, berbeda dengan pertemuan online Ramadan lalu, suasana dan keadaan di Quito relatif kembali normal dan kondusif. Tidak ada pembatasan, tidak ada lockdown, sehingga Alhamdulillah masyarakat Muslim Indonesia tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah, termasuk ibadah Ramadan. Profesor hadir secara fisik seperti yang tadi kami laporkan adalah staf dan keluarga besar KBRI Quito di Musola Wisma Duta. Namun tausiah ini juga diikuti oleh keluarga besar Muslim lainnya di luar wilayah Ekuador. Yang pasti saat ini di layar ada Duta Besar RI di Lima, Peru, Ibu Stella Alberti. Assalamualaikum, Ibu Stella. Kemudian juga ada Ibu Duta Besar RI, Ibu Nini Kunariati. Beliau adalah Duta Besar kita di Buenos Aires, Argentina. Beda waktunya dengan kami di Ekuador 2 jam, Profesor. Tampaknya beliau mungkin sedang berbuka puasa. Selain itu, insya Allah nanti Duta Besar Sukmo Harsono dari Panama juga akan bergabung. Alhamdulillah, saya mendengar suara beliau. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dubes Sukmo. Dan tentunya Profesor, selain para kepala perwakilan, juga masyarakat Indonesia Muslim yang berada di wilayah akreditasi seperti tadi kami sebutkan. Nah, oleh karena itu, izinkan atas nama para kepala perwakilan dan juga warga Muslim Indonesia, saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Profesor Nasaruddin Umar memenuhi undangan kami. Kami yang jauh dan jumlahnya tidak banyak, sungguh senang dan bahagia sekali mendapat perhatian dari Profesor Nasaruddin, yang semua kami tahu waktu dan jadwal kegiatannya sangat padat. Oleh karena itu, insya Allah kegiatan mengisi Ramadan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami dengan silaturahmi online ini dapat mengobati rasa rindu suasana Ramadan, suasana kekeluargaan Indonesia, dan tentunya berharap dapat mengambil manfaat dari apa yang Profesor Nasaruddin Umar sampaikan dalam tausiah ini. Amin, insya Allah. Profesor Nasaruddin, izinkan juga saya menyampaikan rencananya Imam Besar Masjid As-Salam Ekuador akan bergabung nanti mungkin dalam perjalanan. Intinya semua kami di sini menyambut hangat rencana tausiah dari Profesor Nasaruddin. Demikian sambutan ini, harapan kami, dan juga mohon maaf bila dalam pelaksanaan dan persiapan ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes atas sambutannya. Selanjutnya kami mohon kepada Profesor Nasaruddin untuk menyampaikan tausiahnya, dan kami juga mohon Profesor untuk menyediakan waktu sekitar mungkin 10-15 menit untuk sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilakan Profesor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Seandainya diperkenankan, bisa kami share, dibuka share-nya. Insya Allah bisa kita menunjukkan ayat-ayat itu. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, berbahagia sekali bisa berjumpa dengan Masya Allah orang-orang terbaik Indonesia yang ditugaskan di luar negeri. Pak Dubes dari Panama, Bapak Sukmo Harsono, Bapak lama tak jumpa ternyata ada di situ ya Bapak.
Pak Dubes dari kita di 5, ya, Ibu Stella Anwarfi, kemudian juga Pak Dubes di Caracas, Venezuela, ya, Pak Imam Edi Mulyono, dan juga ada di Buenos Aires tadi, Ibu, ya. Bangga kita karena ada juga beberapa ibu ternyata sudah menjadi dubes-dubes kita. Saya kira ini suatu bukti bahwa perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata lagi, ya, karena memang dari dulu Quran menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu setara tanpa ada perbedaan. Baik kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi ini maupun juga sebagai abid, hamba, tidak ada bedanya. Inna akramakum innallaha yatqakum, yang paling mulia adalah siapa yang paling bertakwa. Nah, peluang untuk apa yang dimaksud takwa? Takwa itu ialah orang yang memperoleh atau orang yang mendapatkan kualitas cinta yang sejati, sangat dalam, lalu diadreskan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat takwa. Nah, kita diminta berpuasa supaya menjadi orang muttaqin, la'allakum tattaqun, supaya kita itu bisa mendapatkan kualitas cinta, kemudian kita adreskan cinta itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya yang paling mulia di sisiku itu ialah siapa yang paling dalam cintanya terhadapku. Kira-kira seperti itu maksudnya, yaitu itu. Nah, untuk menjadi desain lapar pencinta sejati, yang unconditional love, itu kan perempuan sebetulnya lebih terpelihat, lebih terlatih, ya. Karena perempuan itu sudah mengalami spiritual training yang luar biasa untuk menjadi pencinta sejati. Mengandung selama 9 bulan, itu bukan main itu. 24 jam selama 9 bulan. Latihan menjadi orang sabar. Melahirkan satu kakinya di liang lahat, satu kakinya di dunia itu. Kata orang, itu begitu susahnya orang melahirkan. Dan sudah itu melahirkan, lalu menyusui selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini. Bukan main. Berkali-kali bangun semalam tanpa pernah minta honor suami, tanpa minta pengakuan apapun. Semua dilakukan karena cinta. Jadi perempuan itu lebih terbiasa, terlatih menjadi pencinta sejati daripada laki-laki. Maka itu penghargaan Allah terhadap perempuan. Kepada siapa kami mengabdi, kata Rasulullah, kepada ibumu. Kepada siapa lagi ibumu? Lalu kepada siapa lagi ibumu? Yang keempat itu baru abukah. Abika itu bapakmu. Hadis lain, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu terletak di bawah kaki ibumu. Jadi luar biasa. Ibu itu pemilik rahim. Rahim itu artinya dalam bahasa Arab itu pencinta. Pencinta sejati. Ya, kalau Al-Quran kata Rasulullah, Al-Quran 37.114 surah, terdiri atas 6.666 ayat dipadatkan. Pemadatannya itu adalah terletak pada surah Al-Fatihah. Nah, kesimpulan surah Al-Fatihah itu terletak pada surah dalam ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini menghimpun 3 nama Allah yang paling utama. Allah lafzul jalalah, lafaz maskulin itu. Ar-Rahmanir-Rahim itu lafaz feminin. Induknya seluruh nama dalam Asmaul Husna ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kebetulan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang, itu berasal dari satu akar kata yang sama bahasa Arab, yaitu rahimah. Rahimah itu artinya apa? Cinta. Nah, seakar kata dengan rahimun, yang di rahim ibu itu rahimun, itu artinya apa rahimun? Pencinta, penyayang. Kalau ar-rahim, maha penyayang. Jadi kalau ra-nya yang panjang, rahimun, itu pencinta. Rahimun hanya yang panjang, itu maha pencinta atau maha penyayang. Dengan demikian, Bapak Ibu, ibu itu memiliki kapasitas rahimun. Maka dikatakan kalau Allah maha pencinta, maha penyayang, maka perempuan itu penyayang. Iya. Beruntunglah perempuan menjadi perempuan, tidak perlu minder dan jangan pernah ada yang menghina, melecehkan perempuan, sebab dia pemilik sejati dari cinta suci itu sendiri. Bahkan Ibnu Arabi, seorang ulama besar, ulama tasawuf yang sangat dalam, yang sangat luas ilmunya itu,
pernah mengatakan, kalau kalian wahai para siapapun di antara kalian para manusia ingin lebih dekat kepada Allah, maka terlebih dahulu kalian harus menjadi perempuan. Nah, jadi bagaimana caranya menjadi perempuan itu kodrat Allah, bukan berarti harus operasi plastik menjadi perempuan, no. Tapi bagaimana merasakan kualitas feminin di dalam diri kita sendiri. Ya, jadi kualitas feminin ini sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih menonjol sebagai feminine God daripada masculine God. Lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Lihatlah Asmaul Husna. 99 nama Allah itu 80% itu sifat feminin. Hanya 20% sifat maskulin. Itu pun jarang terulang dalam Quran. Yang paling sering terulang itu adalah sifat-sifat atau nama-nama feminin Allah. Sekedar perbandingan. Al-Muttaqim, Maha Pendendam, ya. Al-Mutakabir, Maha Angku atau Maha Sombong. Itu hanya terulang dalam Al-Quran satu kali masing-masing. Bandingkan dengan sifat feminin Allah, Ar-Rahim terulang 114 kali. Tidak termasuk basmalah di luar surah atau di luar batang tubuh ayat yang menjadi pembuka surah. Jadi 114 kali. Ar-Rahman 57 kali. Disusul dengan Al-Afu, Al-Ghafur, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Al-Latif, Maha Halus, ya kan? Al-Wahhab, Maha Pemberi, As-Sabur, Maha Sabar. Jadi nama-nama inilah yang paling sering terulang dalam Quran. Dengan kata lain, halaman demi halaman Quran itu bertaburan nama-nama feminin Allah. Jarang sekali kita berjumpa nama-nama maskulin Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara, pengasuh, penyayang, ya, alam. Jadi Rabbon di situ yang ditekankan Allah di situ adalah sifat-sifat rububiyahnya, bukan sifat uluhiyatnya. Kalau sifat uluhiyat itu sifat maskulin, rububiyah itu sifat feminin. Maka itu Allah tidak mengatakan Alhamdulillahi ilahil alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadi penguasa terhadap alam semesta. Tapi yang ditekankan Rabbul Alamin, rububiyah, yaitu Maha Penyayang, Maha Penyantun, Maha Nurturing, ya, Maha Lembut, Maha Pengasuh, Maha Pemelihara alam semesta. Nah, kita sebagai representatifnya Allah, khalifah di muka bumi ini tentu juga diminta untuk mendekatkan sifat-sifat dan karakter kita kepada Allah. Nah, karakternya Allah itu lebih menonjol sebagai feminin, ya, lebih menonjol sebagai kelembutannya. Maka tidaklah pantas bagi hamba manusia ini yang menjadi khalifah di muka bumi ini maskulin, apalagi over maskulin. Rusak dunia ini, pendek umurnya bumi ini kalau khalifah di muka bumi ini over maskulin. Dharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah rusak alam semesta ini di langit, di darat dan di laut akibat ulah-ulah tangan manusia over maskulin itu. Jadi jika Allah mendemonstrasikan dirinya sebagai maha feminin, maka mengapa kita hambanya ini mendemonstrasikan over maskulin, sedikit bakar, bongkar, timbun, ya, pokoknya struggle betul. Nah, akibatnya alam ini tadinya bersahabat, tunduk kepada kita, sekarang nggak mau tunduk lagi. Bayangkan tadinya angin yang berfungsi sebagai penyerbukan, memberikan pembuahan terhadap tumbuh-tumbuhan. Dalam teori penyerbukan itu kan pembuahan seperti jagung. Tidak mungkin ada pembuahan jagung itu tanpa melalui angin sepoi-sepoi yang menerbangkan putik-putiknya itu kemudian masuk ke selangkangan jagung itu sendiri, maka terjadilah pembuahan. Kesimpulannya, tanpa pembuahan seperti itu tidak akan mungkin ada buah jagung itu. Mangga juga demikian itu. Jadi angin-angin segar inilah nanti yang akan menciptakan pembuahan.
Tiba-tiba kok sekarang jadi angin puting beliung di mana-mana. Melulu lantakkan rumah-rumah penduduk masyarakat, pertanian masyarakat, ya, apa namanya, laut yang tadinya itu berfungsi sebagai sahabat manusia, mengantarkan kontainer ke Amerika, ya, kontainer kelima ke Buenos Aires dan ke Panama. Tapi sekarang laut itu tiba-tiba kadang-kadang menggelombangkan dirinya sampai di atas 10 meter. Maka itu terjadilah kecelakaan banyak di laut sekarang ini. Tiba-tiba jadi tsunami. Angin tiba-tiba jadi puting beliung. Hujan yang tadinya itu sangat menghidupkan tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba nggak bisa di-stop. Hujan deras berhari-hari, banjir total. Akibatnya tanah longsor, mengalirkan rumah-rumah penduduk. Iya. Gunung tadinya menampilkan keindahannya sebagai tempat rekreasi, tiba-tiba batuk satu persatu berjamaah bahkan. Dan itu menghembuskan gas beracunnya, matilah di sekitarnya tumbuh-tumbuhan, pepohonan, binatang-binatang karena keracunan. Jadi bukan lagi larva yang dikeluarkan, tapi juga gas beracun itu sendiri. Jadi ini satu tanda-tanda kebosanan alam semesta bersahabat dengan manusia. Kenapa? Kan manusia itu menyalahi fungsinya sebagai pencontoh sifat Tuhan feminin, maka manusianya itu yang over maskulin. Maka kerusakan alam terjadi. Mari kita merawat alam semesta ini dengan mengembalikan posisi kita sebagai hamba yang feminin. Jangan hamba yang over maskulin. Maka itu bulan puasa Ramadan ini kita diminta untuk menjadi manusia feminin. Setelah 11 bulan lamanya kita menjadi manusia maskulin. Jadi hanya 1 bulan diminta Tuhan untuk kita semuanya menjadi melembutkan diri kita menjadi feminin. Ya. Jangan kita menjadi maskulin selama-lamanya. Maka itu dalam 12 bulan ini 1 bulan saja kita diminta menjadi feminin. Ya. 1 bulan ini sangat penting untuk memberikan efek dan pengaruh terhadap 11 bulan anak manusia itu hidup sebagai maskulin. Nah, inilah salah satu hikmah puasa. Bagaimana menjinakkan pikiran, perasaan kita itu menjadi lebih feminin, lebih dekat dengan Tuhan. Nah, cara paling dekat untuk mendekatkan Tuhan itu ialah dengan cara mengedepankan feminin. Femininity is the superpower. Nah, kalau kita mendaki langit, kata Rasulullah tidak akan pernah bisa mencium bau surga, tidak akan pernah bisa mendaki ke langit orang yang terbebani dengan rasa sombong. Ya, keangkuhan itu selimutku, kata Allah, jangan ada yang pakai. Nah, kita lihat kesombongan manusia, luar biasa sekarang ini. Pejabatnya, orang kayanya, artisnya, ya seperti berdemonstrasi di atas kelemahan orang-orang yang di hadapannya. Tidak ada lagi rasa tawaduknya. Apa yang terjadi kalau demikian itu, maka ya kita tunggu-tunggulah. Alam semesta tidak akan lagi bersahabat kepada umat manusia, manakala melenceng dari fungsinya sebagai khalifah yang benar. Nah, puasa ini diharapkan kita akan kembali menjadi manusia baru, kembali dalam komposisi semula, yaitu ada unsur kadar maskulinnya. Ada, tetapi femininnya dominan. Ya, di dalam berpuasa ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ini sedikit ada filosofisnya. Saya ingin sampaikan ya bahwa waladzi ja'alakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri karfasalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan binatang-binatang bagimu agar menjadikan bintang-bintang bagimu ya bintang an-nujum ya, agar kamu menjadikannya petunjuk di dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahuinya. Ya, apa yang dimaksud an-nujum? Nanti kita jelaskan ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzab sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dengan yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Jadi bintang sebagai alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka itu siksa neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu sekalian, kita perlu paham ayat itu, bahwa setiap ayat itu punya lahiriahnya dan punya batiniahnya.
Setiap ayat menunjukkan ada pengertian zahiran wa batinan. Ada makna lahiriah, ada makna batinnya. Ada makna eksoteriknya, ada makna esoteriknya. Ya, jika kita gagal memahami makna esoteriknya Al-Quran, maka itu seringkali over fikih, over maskulin yang akan terjadi. Makin taat beragama, tetapi makin ngotot dan makin kasar, makin kurang ajar. Kenapa? Karena aspek femininity dari ayat itu tidak masuk, tidak muncul dalam benaknya. Maka itu di sini saya mencoba untuk memahamkan kepada kita semuanya. Fahamilah Al-Quran itu di samping memiliki pengertian eksoterik, ya, formal logiknya, dia juga memahami pengertian atau penafsiran esoterik, yaitu unsur-unsur nurturing dari ayat itu sendiri. Apa yang kita pahami oleh kedesayana sama sesungguhnya kami telah menghiasi langit. Apa yang dimaksud langit, Bapak Ibu? Bagi kita orang Indonesia, langit itu hanya langit biru itu, blue sky itu. Tapi di dalam Al-Quran, benda-benda alam itu punya makna lahiriah, punya makna batinnya. Punya makna denotatif, punya juga makna konotatif. Makna denotatif itu hakikinya pengertian. Kalau konotatif itu simboliknya pengertian. Apakah benar bintang-bintang seperti yang berkedap-kedip di angkasa itu menjadi pelempar setan? Nah, padahal bintang-bintang itu jauh lebih besar daripada matahari, hanya karena jauhnya kelihatannya titik-titiknya yang bercemerlang itu. Bayangkan kalau itu dipakai pelontar kepala setannya kedeknya ke apa? Bola dunia saja sedemikian besar ini, susah bagaimana kepala setan itu akan dilempar oleh satu bola dunia. Apalagi kalau matahari, apalagi kalau bintang. Segede apa hantu itu setan itu. Jadi yang dimaksudkan as-sama di situ sebetulnya adalah as-sama dalam pengertian celestial, bukan the sky, bukan blue sky. Blue sky itu artinya langit biru. Langit juga bisa berarti makna esoteriknya itu ketinggian, ya, ketinggian, kedahsyatan, abstrak, kemudian juga di sini saya artikan langit dalam arti fisik itu the sky atau langit makrokosmos, lahiriah, dunia makrokosmos yang dihiasi dengan bintang-bintang, nujum, dan kebalikannya nanti itu adalah langit bumi, al-ard atau the earth, tempat kita berpijak. Langit dalam arti spiritual itu celestial. Ini jarang kita pakai. Langit dalam arti celestial, langit makrokosmos yang merupakan lambang ketinggian, keagungan dunia atas, ideal, lebih abstrak, dan bersifat spiritual. Kebalikannya ialah bumi terrestrial yang dunia bawah, ya, manifestasi dari fragmentaris itu, dunia empiris. Jadi terrestrial itu sesuatu yang rendah, sesuatu yang bersahaja, sesuatu yang sederhana, yang di bawah. Itu namanya al-ard. Di langit mana yang didekati setan kemudian dilempar dengan bintang-bintang. Jadi tadi diceritakan ada setan yang mendekati langit lalu dilempar oleh an-nujum, bintang-bintang. Apa yang dimaksud bintang? Bintang itu bisa berarti planet yang ada di angkasa luar itu, tapi juga seringkali juga dimaknai bintang itu adalah cahaya. Lambang dari sebuah cahaya adalah bintang. Sedangkan setan itu sendiri arti bahasanya itu adalah kegelapan. Dengan demikian dimaksudkan ayat tadi itu bukanlah bintang dalam arti planet yang mengusir setan dalam arti fisik personal setan. Enggak. Setan itu sebetulnya tidak punya person. Itu impersonal existence. Setan itu bisa dalam bentuk manusia, bisa dalam bentuk jin. Ya, setan itu adalah orang-orang atau makhluk yang gelap, yang tidak punya cahaya. Maka itu disebut dengan asyaitan, setan gelap. Sedangkan an-nujum itu adalah cahaya. Di mana ada cahaya, maka di situ pasti tidak ada kegelapan. Nah, para filsuf Yunani juga memperdebatkan apakah kegelapan itu punya substansi, seperti hanya cahaya, atau tidak ada. Nah, ada yang berpendapat, nggak ada. Kegelapan itu tidak ada substansinya. Yang ada substansinya itu adalah cahaya. Bintang di langit.
dia ada substansinya karena bisa mengusir kegelapan. Di mana ada bintang bercahaya, di situ pasti terusir kegelapan. Tapi tidak sebaliknya, kegelapan tidak sanggup mengusir cahaya. Kegelapan itu hanya bisa terusir, tapi tidak bisa mengusir. Itu buktinya kegelapan tidak ada substansinya. Kegelapan muncul karena tidak ada cahaya, tapi begitu cahaya muncul, maka kegelapan itu akan berlari. Jadi bintang sebagai pelempar setan, artinya cahaya itu sebagai pelempar kegelapan. It's okay. Dengan demikian, mari kita nyalakan lentera hati di dalam dada kita, maka kita nanti akan terproteksi daripada godaan setan. Hati yang gelap gulita itulah yang akan menjadi temannya setan. Nah, itu maksudnya. Jadi manusia itu turun dari bumi ke langit, turun dari langit ke bumi. Sesungguhnya maksudnya adalah, ya, diberikan perumpamaan. Adam dan Hawa itu kan makhluk langit pada mulanya. Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu diciptakan di surga. Lalu melakukan pelanggaran, maka terlemparlah dia ke bumi. Nah, hadirlah Al-Quran. Al-Quran itu turun untuk membumi, guna melangitkan kembali manusia. Jadi Quran itu surat undangan sekaligus tiket untuk mengembalikan posisi manusia dari bumi naiklah ke langit. Berapa rute yang dilewati turun, maka sebanyak itu rute kembali yang harus dilewati. Rute-rute yang dipakai untuk turun itu, di situ ada, kalau kita lihat gambarnya ini, ada Ahadiyah, kemudian turun menjadi Wahidiyah. Wahidiyah ini kan Nur Muhammad segala macam. Sama aja tuh Asmaul Husna. Baru yang ketiga ini baru alam Jabarut, roh itu. Alam malakut, alamnya para malaikat dan jin. Alam kita manusia ini adalah alam syahadah. Nah, kalau kita nanti naik ke atas, maka fasenya juga seperti ini, panahnya kembali ke atas. Nanti kita akan jadi malaikat, nanti kemudian menjadi roh, kemudian masuk ke Wahidiyah, baru sampai ke puncaknya Sidratul Muntaha Ahadiyah. Jadi dua malam yang sangat penting dalam Islam. Malam Nuzulul Quran, ada yang membumi Al-Quran untuk melangitkan manusia. Dan malam Mi'raj, Nabi yang melangit untuk membumikan salat, lalu salat itu melangitkan secara masif anak manusia. As-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi simbol Al-Quran turun membumi untuk melangitkan manusia. Nabi melangit untuk menurunkan Quran, menurunkan salat. Salat itu nanti yang akan memi'rajkan manusia. Jadi inilah ilustrasi perjalanan spiritual journey manusia. Bagaimana dia bisa turun sampai ke alam syahadah, dan bagaimana dia kembali lagi nanti ke alam Ahadiyah. Tentu melalui prosedur standar yang telah ditentukan Allah. Nah, ketika Nabi Isa dilahirkan, maka langit keempat, lapisan langit itu ditutup untuk iblis. Jadi roh, ya, sir yang tersembunyi, al-khafi yang maha rahasia, al-akhfa yang sungguh sangat maha rahasia. Itu yang ditutup di langit. Maka itu hanya bisa bermain setan itu sampai langit ketiga saja. Tapi langit keempat, lima, enam, tujuh tidak sanggup dia masuki. Kenapa? Karena sudah terkunci oleh Allah setelah lahirnya Nabi Isa. Begitu Nabi Muhammad lahir, ya, maka seluruh langit mikrokosmos yang 7 itu tertutup bagi iblis dan sekutunya. Tidak ada lagi celah sedikit pun yang tersisa dan dapat dimasuki iblis. Yang tersisa adalah tinggal alam jasmani manusia yang menjadi tempat labuhan baru bagi iblis. Tubuh manusia adalah alam terbuka yang menjadi tempat berkreasi baru bagi biologis, bagi iblis. Mereka itu masuk melalui aliran darah dan bagian tubuh manusia. Itulah sebabnya kita diminta oleh Allah dan Rasulullah, bacalah basmalah jika tidak ingin terganggu syaitan yang masuk berkeliaran dalam tubuhnya. Iya. Setiap kali kita makan atau minum, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, kata Rasulullah, berkeliaranlah iblis itu masuk ke dalam tubuh kita sendiri. Itulah rahasianya membaca basmalah pada saat setiap kali kita akan makan. Menurut Ibnu Ajibah dalam tafsirnya itu, bahwa makanan itu dua macam. Makanan lahiriah itu seperti nasi, buah-buahan, kue. Itu bisa mengenyangkan perut. Tapi makanan batin itu dalam bentuk ilmu pengetahuan dan agama. Nah, itu kalau masuk juga mengenyangkan kalbu, ya, dan
kebatinan kita. Apapun yang kita akan makan, baik makanan lahiriah maupun makanan batinnya, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makan nasi tanpa membaca basmalah, maka setan itu akan membagi dirinya, masuklah dalam anggota tubuh kita, kemudian membangun istana iblis di dalam diri kita. Suatu saat kita dibikin marah orang, maka di situ seperti kesetanan. Matanya berkaca-kaca, membanting pintu, melempar piring. Persis wajah iblis. Hilang artisnya di situ. Hilang semua warna cakepnya di situ. Nah itu yang ngamuk-ngamuk itu bukan dia aslinya, tapi itu iblisnya yang sudah lama bersarang di dalam dadanya. Kenapa kok bisa masuk di situ? Tidak pernah pakai basmalah ketika ia makan dan minum. Jadi jangan memandang enteng basmalah itu Bapak Ibu sekalian. Sahabatnya para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ya itu jimatnya yang paling ampuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam riwayat disebutkan yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca Nabi Daud ketika ditombak, anak panah dan tombak itu menghujam dirinya, tapi menjadi tanah liat. Jadi kalau kita ditombak dengan tanah liat, itu apa yang terjadi? Itu nggak apa-apa kan. Nah, kemudian juga yang dipakai Nabi Saleh ketika ia diterpa tsunami, yang diterpa virus yang melalui daging unta yang dimakan umatnya itu, maka dia tidak makan daging unta mukjizat, maka yang makan semuanya itu Namrud, Raja Samud, itulah yang meninggal seketika pada waktu itu. Nah ini luar biasanya. Kemudian tubuh manusia itu adalah alam terbuka yang menjadi tempat rekreasi baru bagi iblis. Mereka masuk melalui aliran darah dan bagi bagian tubuh-tubuh yang lain. Rasulullah bersabda memerintahkan umatnya untuk Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk selalu berusaha mempersempit jalur-jalur iblis melalui rasa lapar dan dahaga dengan cara berpuasa. Orang tidak mau berpuasa, maka itu akan memberikan peluang lebar-lebar kepada iblis membuat asrama di dalam benaknya. Akibatnya apa? Dia menjadi kesetanan setiap saat. Rasulullah bersabda, persempitlah ruang gerak setan dalam tubuhmu dengan cara mengurangi makan dan minum serta berhubungan suami istri. Dahulu kala setan dapat masuk ke seluruh penjuru langit, tapi sekarang nggak bisa lagi. Jadi kalau kita ingin menutup pintu-pintu setan, tutuplah dengan cara berpuasa. Berpuasa kan tidak boleh melakukan 3 hal. Ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Jadi iblis dengan bebas dapat bersuara dari lapisan terdalam hingga lapisan terluar. Tetapi kini berkat cahaya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, setan setelah menjadi makhluk yang terusir dan terlaknat, dia tidak sanggup lagi untuk menggoda manusia melalui bagian dalam hati jiwa dan tubuh tabiatnya. Tetapi, nah ini, ya, setan itu hanya mampu menggoda dari luar 3 bagian inti manusia. Nah, untuk menghadang langkah-langkah setan yang paling efektif ialah meninggalkan syahwat. Nah, berpuasa itu kan amarah, meninggalkan syahwat. Kecintaan kepada pangkat dan kedudukan serta kekuasaan itu bisa menjadi pintu iblis. Semua hal tersebut berasal dari bagian luar manusia yang disebabkan oleh terlalu banyak makan dan minum serta menuruti hawa nafsu. Terlalu banyak makan dan minum itu menjebol pertahanan kita. Ya, terlalu banyak menuruti hawa nafsu itu pun juga sudah membuat bobol pertahanan kita. Jika kita yakin bisikan itu datang dari dalam nurani kita, maka itu pasti berasal dari bisikan malaikat. Hal itu mudah terjadi pada orang-orang yang dikehendaki Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa memohon perlindungan dari godaan setan merupakan karunia Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Begitu umat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka setan adalah makhluk terkutuk dan terusir dari langit jiwa mereka. Disinilah kedudukan dan urgensi ta'awuz dan puasa, Bapak Ibu. Jadi semua perintah dan larangan Allah itu bukan untuk Allah. Kalau kita mogok menyembah jadi iblis, semuanya tidak akan berkurang ketuhanannya Tuhan.
Atau sebaliknya kita meniru para malaikat, tidak ada satupun yang membangkang dari ajaran agama Allah, itu tidak akan menambah ketuhanannya Tuhan. Tuhan sudah seperti apa adanya, tidak akan terpengaruh oleh makhluknya, apakah perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya. Ya, jadi kalau ada surga itu karena belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan karena kita telah beramal saleh. Amal saleh tidak ada kaitannya dengan perbuatan buruk. Bagi Allah adalah ada orang yang membunuh 100 orang, tapi hanya karena satu langkah lebih dekat ke tempat pertobatan daripada tempatnya semula, maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan itu penghuni surga. Jadi jangan memandang enteng orang sederhana. Boleh jadi tidak masyhur, tetapi itu adalah mata-matanya Allah Subhanahu wa taala. Jika dia yang tersinggung, Allah yang tersinggung. Ya. Saya kira inilah sekedar pengantar panjang, Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasaruddin atas tausiahnya pada hari ini. Mungkin pertama-tama kami persilakan mungkin Bu Dubes Stella atau Pak Dubes Sukmo ingin menyampaikan pertanyaan atau menanggapi atas tausiah tadi. Kami persilakan Bu Dubes dan Pak Dubes. Silakan Bu Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas ceramahnya yang sangat bermanfaat buat kami semua, dan seperti tadi dikatakan oleh Pak Dubes Agung bahwa tausiah ini sungguh sangat bermanfaat bagi kami karena kami jauh di tanah air, sehingga bisa mengobati kami atas suasana puasa yang ada di tanah air. Karena jauh tentu kita tidak pernah mendengar suara beduk, tidak pernah mendengar azan masjid dan sebagainya. Namun tausiah ini bisa mengobati semua itu. Tadi Pak Profesor menyampaikan ceramah yang saya sangat bermanfaat, yaitu bahwa kita harus menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat atau menjauhkan dari godaan setan, dan bisa itu dengan berpuasa dan juga menjauhi nafsu dan sebagainya. Tapi tadi saya ada yang saya ingin tanyakan, apabila kita yakin bahwa suara itu datang dari nurani kita, itu artinya dari malaikat. Bagaimana kita yakin bahwa sesuatu yang ada di nurani kita itu sesuatu yang benar, Pak Profesor? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, bagus Bu ya. Perbedaan bisikan setan dan bisikan malaikat itu dengan pasti bisa kita bedakan. Pertama, kalau bisikan itu mengajak kita untuk jauh dengan Tuhan, dekat kepada makhluk, maka itu pasti bisikan setan. Sebaliknya, kalau bisikan itu mengajak kita untuk lebih dekat kepada Sang Khalik, menjauhi makhluk, sekalipun makhluk itu berupa uang, termasuk berupa surga, ya, maka itu bisikan malaikat. Kadang-kadang kita juga dibisikin dengan cara-cara halus oleh malaikat itu kan. Ayo mari kita kejar Lailatul Qadar. Enggak usah datang, ini kan malam genap. Ya. Kebetulan dia Muhammadiyah. Jadi malam genapnya lain dengan mainstream. Nah, malam genapnya NU beda dengan malam genapnya Muhammadiyah sekarang kan, jadi susah itu. Kalau malam genapnya Lailatul Qadar versi siapa nanti? Apakah versi Muhammadiyah atau ormas-ormas Islam yang lain? Nah, jadi itu. Tapi kuncinya adalah kalau bisikan itu mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala, sekalipun harus mengorbankan makhluk, maka itu bisikan malaikat. Tapi kalau bisikan itu mengajak kita untuk mendekati makhluk, ya, sekalipun makhluk itu berupa Lailatul Qadar atau surga, tetap kita tidak peduli. Karena kita diminta untuk mencari
Siapa yang menurunkan Lailatul Qadar? Siapa yang menciptakan surga? Lailatul Qadar itu makhluk. Surga itu makhluk. Masa kita mencari sesama makhluk? Yang harus dicari adalah Sang Khalik, Sang Pencipta Lailatul Qadar, Sang Pencipta surga itu sendiri. Jangan sampai kita memitoskan Lailatul Qadar sehingga kita lupa Tuhan. Kalau mencari dan kalau kita berusaha menemukan Sang Pencipta Lailatul Qadar, carilah setiap malam bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar itu malam ganjil terakhir Ramadan. Berarti selebihnya kita kosongkan, kita alfa. Maka itu namanya godaan iblis. Kalau kamu jangan semuanya, cukup malam terakhir. Itu pun juga malam terakhir dibatasi. Malam ganjil itu pun malam ganjilnya jangan dalam bagian terakhir, jangan juga bagian awal. Tapi carilah di 25, 27, 21 itu. Itu yang ganjil paling strategis. Akhirnya 3 kali hanya datang ke masjid. Karena dia dibisikin oleh iblis, yang paling penting itu adalah kata Rasulmu, malam 10 terakhir, malam ganjil. Tapi bagi pencinta Sang Khalik yang menciptakan Lailatul Qadar, nggak mau dibedakan antara Lailatul Qadar dan bukan Lailatul Qadar. Bagi kita bukan mencari Lailatul Qadar, tapi siapa yang menurunkan Lailatul Qadar. Boleh jadi orang yang seperti ini, setiap dan sepanjang malam itu Lailatul Qadar baginya, walaupun di luar Ramadan. Nah, jadi tugas kita bukan mencari Lailatul Qadar, tapi mencari Sang Pencipta Lailatul Qadar. Bahkan surga, bukan tujuan kita mencari surga. Kata Rabi Adawi, ya Allah, kalau kami menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan aku ke surga. Kalau aku menyembah Engkau karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Sesungguhnya aku menyembah Engkau semata-mata karena aku mencintaimu. Nah, inilah yang dicari ini sebetulnya. Cinta itu kalau sudah memenuhi seluruh relung-relung tubuh, maka sudah tidak akan rongga. Tidak ada rongga tidak ada lagi satu rongga yang bisa membenci orang, termasuk membenci malaikat, membenci iblis. Ya, pernah ditanya Rabi Adawi itu sufi perempuan, kok nggak pernah marah Mbak? Kenapa? Cinta telah memenuhi seluruh relung-relung tubuhku, sehingga tidak ada lagi satu rongga di dalam diriku yang bisa membenci siapapun, termasuk membenci iblis. Masya Allah. Kalau kita masih suka marah, berarti itu masih ada problem tuh. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon betul pada kesempatan ini, mari kita mengidentifikasi bahwa ini bisikan iblis. Ya, bisikan iblis itu bukan dalam bentuk, hey mari berzina, mari selingkuh, enggak. Udahlah, enggak usah pergi ke masjid dulu, ini kan malam genap nih, nggak ada Lailatul Qadar hari ini. Tiduran aja, besok aja lah. Nah, itu bisikan iblis tuh. Karena mengajak kita mencari Lailatul Qadar. Tapi kalau ada bisikan, hey, jangan bedakan malam Lailatul Qadar dengan malam-malam yang biasa. Semua Allah ada di sana itu. Jadi, ketika Anda mencari hanya malam tertentu, berarti Anda tidak akan mendapatkan Sang Pencipta Lailatul Qadar itu sendiri. Karena Pencipta Lailatul Qadar itu anytime, anywhere, kamu bisa menjumpainya. Mumpun Ramadan, datanglah setiap malam. Tidak usah terpengaruh malam ganjil. Oh ini diduga keras Lailatul Qadar. Pasti juga akan dapat kok. Kalau kita setiap malam, maka itu pasti kita akan dapat. Saya kira gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi boleh? Ya silakan, Bu. Apakah seorang manusia bisa mengetahui bahwa dia mendapat Lailatul Qadar atau sesuatu yang dari Allah? Ya, memang dalam riwayat ada, Bu, ya. Tapi itu tidak kuat hadisnya. Misalnya tiba-tiba hening, tidak ada angin bertiup, tidak ada suara-suara burung, tiba-tiba pada berhenti. Nah, itulah tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya. Tapi ini tidak bisa dijadikan standar. Yang penting kita melupakan Lailatul Qadar, ingat Allah, maka insya Allah otomatis Lailatul Qadarnya dapat. Tapi kalau kita mencari Lailatul Qadar, belum tentu Tuhannya dapat. Carilah Sang Khalik, maka seluruh makhluknya akan ikut. Tapi kalau kita milih-milih Sang Khaliknya mana yang dicari, maka belum tentu yang dicari itu akan dapat. Inilah hebatnya, kalau kita mencari Sang Pencipta, seluruh makhluknya ikut. Tapi kalau mencari salah satu makhluknya, makhluk lain selain makhluk lain tidak ikut, Allahnya pun juga tidak akan ikut. Nah, karena itu mari kita mencoba naik kelas
selama ini kita melakukan Ramadan mencari Lailatul Qadar, nah sekarang ini kita mencari siapa yang menemukan Lailatul Qadar. Kalau Allah yang kita cari mulai dari malam pertama sampai yang terakhir, pasti dapat. Tapi kalau mencari Lailatul Qadar belum tentu. Nah, mudah-mudahan ini bisa merubah pendirian asumsi kita terhadap Lailatul Qadar. Jika mencari Lailatul Qadar, jangan cari Lailatul Qadarnya, cari penciptanya, otomatis Lailatul Qadarnya dapat. Ya, saya kira gitu. Asik. Ya. Terima kasih Pak Prof. Nasaruddin. Mohon izin mungkin Pak Dubes di Panama, Pak. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof. Iya. Kemarin kalau nggak salah Ibu Menlu Panama sempat mampir ke Istiqlal ketemu dengan Prof nggak ya? Iya, pernah katanya. Betul, kemarin Bu Menlu Panama mampir ke Istiqlal melepas pas ke Indonesia kemarin. Pertanyaan saya, Prof, izin. Pertama kali saya ucapkan salam buat Prof, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan salam khidmat saya kepada Prof Nasaruddin. Tadi disinggung persoalan amarah terkait dengan puasa. Ini kan salah satunya mengendalikan amarah. Dan kita ini sekarang masuk dalam pusaran amarah di setiap waktu kita di Indonesia ini. Sosial media isinya amarah. Di tengah jalan isinya amarah. Dalam keseharian kita berisi amarah. Emosional yang ditunjukkan dan menimbulkan kerusakan tidak hanya alam tadi kalau disinggung, tapi sudah terjadi menurut saya kerusakan moral damage dengan amarah yang kemana-mana sekarang ini. Dan menurut saya itu sangat sulit diobati karena tadi Prof mengatakan bahwa setan itu mengalir dalam darah manusia. Ini cara mencuci darahnya gimana, Prof, supaya setan ini keluar dari darah kita, Prof? Puasa 1 bulan ini hanya bisa mengendalikan, Prof. Saya nggak tahu. Ini kalau orang kena ginjal itu mungkin cuma cuci darah sekali, kemudian masih banyak sisanya kan. Sehingga begitu selesai puasa, setan itu masih banyak dalam darah kita, sehingga kemudian kita kembali berperilaku seperti yang sudah penuh dengan amarah dan lain-lain. Nah, penting bagi kami yang di sini, Prof, yang masih awam, yang masih fakir ini, untuk mendapatkan kiat, mendapatkan petunjuk dari Prof Nasaruddin, membersihkan aliran darah kami dari setan yang ada di dalamnya. Terima kasih, Prof. Salam hormat, salam khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Jadi membersihkan endapan-endapan setan yang masuk melalui sari-sari makanan di dalam diri kita itu tidak ada cara lain kecuali melalui pintu-pintu istighfar, ya. Dan Ramadan ini sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Ramadan tiba, maka itu kesempatan untuk mencuci, membersihkan istana iblis yang terbangun di dalam relung-relung hati, relung-relung pikiran kita. Ramadan artinya membakar. Ramadan artinya menghanguskan. Kenapa disebut Ramadan? Karena itu membakar istana iblis di dalam kalbu. Nah, kalau orang tidak memanfaatkan sebaik-baik mungkin Ramadan ini, maka itu akan percuma. Lewatlah bulan untuk membongkar istana-istana iblis yang bersarang di dalam kalbu, di dalam pikiran kita sendiri. Nah, bagaimana caranya kalau Ramadan itu, amaliah Ramadan itu kita perbanyak. Kalau kita lapar, kalau kita tidak berhubungan suami istri, maka otomatis ya roboh istana itu. Mari kita merobohkan istana iblis dengan cara bukan saja berpuasa, tetapi melakukan amalia Ramadan. I'tikaf, baca Quran, berondong dia dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka niscaya itu iblis itu tobat-tobat minta jerah tidak akan balik lagi. Tapi jangan mengundang setelah Idul Fitri muncul, makan sepuasnya. Maka itu kita dianjurkan, barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan, berturut-turut atau tidak berturut-turut pada bulan Syawal, maka itu seperti puasa daim. Puasa daim itu artinya menutup pintu iblis selama-lamanya. Ya, jadi cara untuk mengusir iblis itu lakukanlah amalia puasa dan Ramadan. Ya, energi puasa kita di situ akan kuat bertahan manakala kita berniat puasa setiap malamnya, berniat untuk melakukan amal-amal ibadah saleh
salehah di malam harinya terutama. Man talabal ula syaral layali wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ibadaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi kuncinya malam hari. Malam hari itu banyak begadang. Ya, kita tutup karena setan itu, iblis itu paling banyak menikmati malam hari kita kan. Setan itu masuk, tidurlah, masih lauk, masih jauh. Bentar, akhirnya dia nggak makan sahur, kan alasannya nggak makan sahur, maka dia nggak puasa. Jadi pintar sekali iblis itu. Dia menggunakan cara-cara yang jitu untuk memahami kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita karena kita setiap hari berperasaan, di perasaan itu ada iblis. Gitu. Nah, berani kita mengatakan atau say no terhadap iblis, bentak dia dengan kalimat-kalimat tauhid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, maka dia akan pasti gelisah seperti kebakaran dan jangan masukkan lagi. Ya, jadi inilah kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk mengabadikan pengusiran iblis dan tidak akan masuk lagi ke dalam kalbu kita. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Dubes Stella dan Pak Dubes Sukmo. Mohon izin karena memang keterbatasan waktu, tausiah hari ini akan kita selesaikan. Kepada Pak Dubes, kami mohon izin untuk penutupannya Pak Dubes. Baik, terima kasih Pak Rali. Terima kasih banyak Profesor Nasaruddin. Masya Allah, indah sekali tausiah Profesor Nasaruddin. Pada kesempatan ini, I would like to introduce one of the Islamic scholars from Ecuador. Now it is in the camera, Dr. Juan Seguyo Carrera. He is one of the Imam of the Ecuador. He is also the President of the Muslim Ecuador. And he is also Imam in the Masjid As-Salam. We are very grateful that Imam Yahya, we call it, are joining with us. So once again, I would like to express appreciation to Professor Nasaruddin for giving us the chance and listening to the tausiah. Terima kasih banyak Prof. Izinkan juga kami atas nama masyarakat Muslim di Amerika Latin mendoakan semoga Profesor Nasaruddin Umar senantiasa diberkahi kesehatan yang prima, sehingga tak bosan dan juga tak lelah untuk memberikan dan mensyiarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih banyak Profesor, salam hormat dari kami. Terima kasih, kami kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih Pak Dubes. Mohon izin Prof. Nasaruddin, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa dan dipimpin oleh Profesor Nasaruddin. Waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Before we pray, allow me to say thank you very much for our brother from Panama. I would invite you to visit Masjid Istiqlal, the largest mosque in Southeast Asia, and please visit. We went to in Masjid Istiqlal. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu wa nashkuruka wa nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli wa nasjudu ilaika nas'a narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabaka ladzabil kufarin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal juzam wal waba wa virus corona wa su'il akhlaq. Allahumma ansurna man nasara din. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma rabbil rahmika kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih. Kami juga sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir.
pada acara tausiah hari ini. Mohon kurang lebihnya kami sampaikan, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Prof. Nasaruddin dan Ibu Bapak sekalian yang hadir pada acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Pak Profesor Nasaruddin. Ibu Dubes, ya makasih. Terima kasih, Prof. Kalau ada tamu kita ajak ke Istiqlal kami. Pak Dubes Sukmo. Terima kasih. Salam untuk semua. Terima kasih, Profesor. Pak Profesor. Ya.